Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan melakukan tanya jawab tentang bab 1 sampai bab 3 tentang metodologi penelitian karya ilmiah sebagai tugas. Pertama, saya akan menanyakan pertanyaan untuk Putra dan Putra akan menjawab, dan setelah itu saya akan setelah itu Putra akan menanyakan ke saya dan saya akan menjawab. Perkenalkan, nama saya Dimas Beki dan rekan saya. Muhammad Putra. Kami dari D3 Biswa Kantoran, kelas A tahun 2018. Oke, selanjutnya saya akan menanyakan Putra tentang bab 1, yaitu ada 4 pertanyaan. Lalu bab Ini 2 ada 4 pertanyaan juga, dan bab 3 ada 2 pertanyaan. Oke, kita mulai dari bab 1 terlebih dahulu. Pertama, apakah jawab Put? belum. Ulang. Nggak kedengeran. Nggak kedengeran suaranya. Serius gak? Aduh, nggak kedengeran. Gak kedengeran? Kalau gini? Nggak. Nah, udah. Ulang dari awal? Enggak. Pertanyaannya aja. Ya, iya. Oke. Oke, Nggak apa pertanyaan di. pertamanya Aja. tentang bab 1. Apakah selalu ada permasalahan komunikasi di setiap hal? Ya, pasti ada lah. Dalam hal kecil apapun, komunikasi pasti ada masalahnya gitu. Hal terkecil aja kayak keluarga pasti ada. Terus lingkungan komplek kayak antara masyarakat juga pasti ada. Apalagi masalah-masalah besar kayak perusahaan pasti ada masalahnya gitu. Jadi jawabannya selalu ada. Oke, baik. Pertanyaan kedua. Ini lu langsung nanya 4 kali apa gue balikin? Langsung aja. Langsung aja semuanya. Nah, udah. Pertanyaan kedua, seberapa penting sih komunikasi di dalam dunia kerja itu? Dalam dunia kerja, komunikasi itu unsur yang paling penting untuk meningkatkan motivasi seseorang. Nah, dalam bekerja, komunikasi yang baik dapat mempengaruhi seseorang menjadi lebih giat dalam bekerjanya. Nah, dalam komunikasi juga, dalam komunikasi yang buruk juga dapat berdampak pada motivasi kerja seseorang. Jadi menimbulkan konflik setelahnya, gitu. Itu dari gue. Oke, lanjut. Pertanyaan selanjutnya yang ketiga, apakah ini termasuk komunikasi interpersonal? Iya, kalau berdasarkan pengertian komunikasi interpersonal, iya, karena kan pengertiannya komunikasi interpersonal itu komunikasi yang antara orang-orang dalam rangka membangun dan memelihara hubungan dengan cara tatap muka, dua arah, dan suasana pribadi. Jadi, bisa masuk komunikasi interpersonal. Nah, kenapa sih Putra ngangkat tentang masalah komunikasi? Ya, karena komunikasi adalah sarana untuk terjalinnya hubungan antara seseorang dengan orang lain. Dalam perusahaan, komunikasi pasti ada gitu. Jadi, selalu ada, jadi selalu menarik untuk dibahas aja. Gitu deh. Oke, sip. Buat pertanyaan selanjutnya, pertanyaan tentang bab 2. Yang pertama, gimana sih konsep komunikasi organisasi itu? Ya, kalau komunikasi organisasi menurut Pak Wirianto dalam Komersial Romli tahun 2011 itu pengiriman dan penerimaan berbagai pesan organisasi di dalam kelompok formal maupun informal di suatu organisasi. Oke, pertanyaan kedua, bagaimana sih memanfaatkan hubungan interpersonal dalam komunikasi pada lingkungan pekerjaan? Pertama, membangun hubungan pribadi yang baik dulu sama orang itu. Terus kedua, suasana dekat kantor itu harus kondusif. Jadi kita harus membuat suasananya jadi nyaman lah untuk ditempatin. Yang ketiga, bagi organisasi yang masih berkembang dimanapun itu, aturan-aturan formal tuh wajib ditaati gitu. Jadi nggak bisa sembarangan atau semena-mena lah di kantor. Oke, pertanyaan ketiga, kenapa memakai metode penilaian kualitatif?
Karena dalam penelitian ini, data yang dihasilkan berupa data deskriptif, yang diperoleh dari data berupa tulisan, kata-kata, dan dokumen yang berasal dari sumber yang diteliti dan dapat dipercaya. Udah. Udah. Oke, selanjutnya pertanyaan tentang bab 3. Yang pertama itu, komunikasi itu kan katanya dua arah tuh. Nah, terus kalau lawan bicaranya kita pasif itu gimana sih solusinya? Nah, ya. Komunikasi memang harus dua arah. Nah, masalah di PT gue ini, komunikasinya itu cuma satu arah gitu. Jadi, agak susah gitu. Jadi, kalau lawannya pasif, kita harus inisiatif juga ngasih pertanyaan-pertanyaan balik kayak bagaimana pendapat kamu sih gitu, opini kamu menurut ini tuh kayak gimana gitu. Nah, sementara gunakan pertanyaan tertutup untuk lawan bicara yang terlalu aktif berbicara. Jadi kalau misalnya orang bawel, kita harus meredam ya gitu. Oke, pertanyaan terakhir berarti apa sih? Apakah ada pengaruhnya ya hambatan ini dalam PT Master Indo? Pasti ada gitu, karena masalah komunikasi masalah yang berdampak cukup besar gitu. Jadi kalau komunikasi bermasalah, hampir seluruh komponen atau inti perusahaan pasti bermasalah juga. Kinerja perusahaan yang menurun, kualitas kerja karyawannya pun menurun, jadi omset pun jadi menurun. Gitu. Oke, sekarang dibalik Gantian. pertanyaan buat saya. Oke. Bab 1 untuk Dimas, kenapa mengangkat permasalahan komunikasi? Oke, kenapa sih ngangkat permasalahan komunikasi? Karena setiap individu itu selalu berkomunikasi tentunya dan berkeinginan menginformasi dari orang lain. Nah, hal ini berlangsung karena manusia ingin memenuhi kebutuhan hidupnya sebagai makhluk sosial. Oleh karena itu, manusia saling bekerja sama sehingga membentuk suatu organisasi. Nah, komunikasi ini dilakukan untuk mencapai atau tujuan dari organisasi tersebut. Oke. Seberapa penting sih komunikasi dalam organisasi? Oke, komunikasi di organisasi itu sebenarnya sangat penting. Nah, karena di dalam organisasi komunikasi itu digunakan untuk menciptakan adanya kesamaan pemahaman antara atasan dan bawahan. Nah, komunikasi yang efektif ini akan menentukan berkelangsungan hidup sebuah organisasi kayak gitu. Oke. Nah, lo kan ngangkat masalah di kantor imigrasi kan? Nah, masalah apa sih yang terjadi di situ? Nah, masalah yang ada di kantor imigrasi kelas 1 Jakarta Pusat itu masalah tentang misunderstanding. Itu merupakan iklim yang terjadi di kantor imigrasi kelas 1 Jakarta Pusat sebagai sebuah organisasi atau institusi pemerintahan untuk pelayanan publik. Nah, di sini itu mereka itu memiliki baiknya komunikasi yang berbeda-beda. Contohnya permasalahan komunikasi internal. Jadi muncullah kok masalah misunderstanding itu antara seksi informasi dan sarana komunikasi dengan seksi lalu lintas keimigrasian, yaitu mengenai masalah pelayanan paspor one stop service atau disingkat OSS. Oke. Emang yang menjadi masalah sama sistem one step service itu apa deh? Adanya masalah ini yang ada di lapangan mengenai sistem pelayanan paspor yang terpadu tentang one stop service ini itu bersumber dari data dokumen dan file seksi Insorkom 2015 terdiri dari 86 SMS, 67 email, 2 website, dan 7 surat pernyataan dimulai bulan Januari sampai Maret 2015. Itu meliputi sistem pelayanan paspor terpadu ini. Nah, sistem itu belum bisa ngelakuin nih penentuan kuota sesuai kebijakan kantor. Selanjutnya untuk permohonan melalui sistem online yang sering terjadi masalah dalam penemuan tanggal datangnya permohon, terjadi lontbang BNI, namun gagal nih melakukan proses pelayanan paspor terpadu ini. Pembayaran itu nggak bisa diuangkan kembali atau di-refund. Dan e-paspor yang tidak bisa dilewati autogate. Seperti itu permasalahannya. Oke, lanjut ke bab 2. Lo ngangkat teori dasar komunikasi. Nah, pengertian dasar komunikasi itu apa tuh? Kurang kedengeran, Put? Oke, bab 2.
Dengar? Oke, dengar. Oke. Ini kan mengangkat teori pengertian dasar komunikasi kan. Nah, itu apa sih pengertiannya itu, Din? Oke, pengertian komunikasi menurut William itu adalah suatu proses di mana simbol nonverbal dan verbal dikirimkan dan diterima dan diberi makna. Nah, sedangkan menurut Nolan dan Gumlar, komunikasi merupakan salah satu kebutuhan dasar individu yang diperolehnya melalui interaksi dalam lingkungan sosial. Nah, komunikasi ini menjembati antara informasi dari individu ke individu lain ataupun dari individu ke kelompok ataupun dari kelompok ke kelompok. Oke. Kalau komunikasi internal tuh kayak gimana tuh pengertiannya? Nah, kalau komunikasi internal menurut Ningrum itu proses penyampaian pesan-pesan yang berlangsung antar anggota organisasi, dapat berlangsung antara pimpinan dengan bawahan ataupun pimpinan dengan pimpinan maupun bawahan dengan bawahan, seperti itu. Nah, di kantor ini kan masalahnya komunikasi internal kan, pasti ada Iya. sebabnya tuh. Nah, sebabnya itu apa tuh? Oke, sebabnya itu kan permasalahan itu misunderstanding. Nah, disebabkan karena faktor individual, yaitu oleh perbedaan penafsiran atau selective perfection. Nah, faktor individual ini meliputi seperti empati, responsif, dan reliability, dan faktor mekanis yang disebabkan oleh struktur organisasi atau fungsi manajemen organisasi tersebut. Oke. Kenapa lu pakai metode descriptive analysis? Oke, karena metode ini atau cara metode ini mendapat sebuah bentuk hasil akhir dalam karya ilmiah penulis, yaitu karya ilmiah ini, dalam dengan berdasarkan dari keadaan-keadaan yang terjadi pada kantor imigrasi kelas 1 Jakarta Pusat, di mana selama melakukan sebuah observasi langsung, dan juga didukung oleh beberapa teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan masalah tersebut, yaitu masalah tentang komunikasi internal, dapat menghasilkan sebuah kesimpulan yang pada akhirnya hal tersebut untuk menyelesaikan sebuah analisa dan mengatasi permasalahan yang ada di kantor migrasi kelas 1 Jakarta Pusat. Oke. Terakhir, kita ke bab 3. Apa sih yang menjadi sebab kegagalan komunikasi di kantor imigrasi kelas 1 Jakarta Pusat ini? Oke. Yang menjadi penyebab kegagalan komunikasi itu disebabkan karena kedua seksi belum pernah mengadakan briefing, meeting, ataupun coffee morning. Sehingga padahal kedua seksi tersebut sangat berhubungan dengan pelayanan kantor publik. Sehingga, jadi yang dirugikan adalah masyarakat sendiri gitu. Oke. Masalah komunikasi internal di kantor imigrasi kelas 1 Jakarta Pusat. Cara menyelesaikan masalah itu kan masalah itu karena belum pernah briefing, meeting, ataupun coffee morning itu. Jadi permasalahan ini dapat diselesaikan dengan cara yaitu mereka harus bertemu dan berkoordinasi tentang masalah itu. Sehingga manajemen kantor yang kurang terisi dan kinerja yang belum terintegrasi itu dapat diselesaikan dengan baik kayak gitu sih. Oke, ini itu aja ya. Kita alhamdulillah udah selesai. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.